yakin teman-temannya ya, insya Allah. Nah, kalau Mas Huda Insya Allah. gimana? Mas Huda, halo, masuk suara? Atau Mbak Afia mungkin boleh, mungkin sambil kenalan ya. Oke, karena mungkin mic-nya masih belum bisa dibuka, tidak apa, kita lanjut dulu ya, langsung ke inti ya. Jadi webinar membina masa depan keluarga dengan emas. Nih. Saya sendiri Agastya Harjunadi, TikTok saya Agastya Gold ya. Atau Agastya Harjunadi lengkap seperti nama saya seperti itu. Di Instagram juga ada, di YouTube juga silahkan di search. Nah, saya sendiri seorang penggiat pendidikan ya, kemudian parenting dan kesehatan mental. Kemudian saya juga menggeluti dunia uh, apa namanya training ya. Kemudian jadi guru dan dosen juga, penulis dan pernah mengemban amanah menjadi HRD di satu perusahaan di Jakarta. Kemudian pendidikan saya sendiri Master Counseling and Islamic Education. Domisili saya di Kediri dan kadang-kadang juga ke Surabaya nih gitu. Jadi kurang lebih dua kota inilah menjadi mobilitas utama saya. Nah, kemudian per tahun kemarin saya bergabung untuk berikhtiar menjadi pengusaha emas bersama Public Gold Indonesia. Nah, di sini istilahnya adalah PGBO ya, Public Gold Business Owner, atau dari sisi lain kita juga disebut dengan dealer. Adalah adalah sosok yang menggiatkan untuk bisnis di bidang emas gitu. Baik. Kemudian saya lanjutkan ya. Nah, hubungannya sama keluarga apa nih teman-teman? Nah, gitu ya. Maka saya langsung memberikan satu landasan ya yang sangat kuat tentunya karena bersumberkan dari Al-Quran gitu ya. Ya, jadi Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa yang artinya dan hendaklah kepada Allah itu orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan lemah itu takut ya. Maksudnya kita nih kepada Allah itu harusnya punya rasa takut kalau kita ninggalin keluarga kita dalam kondisi yang lemah gitu ya. Kemudian tentang kesejahteraannya itu masih belum pasti gitu ya. Nah, ini yang menjadi landasan penting, oleh karenanya adalah bekal utamanya, kuncinya adalah kita harus bertakwa kepada Allah. Barusan Ramadan ya, Ramadan itu momen untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan tentunya ini satu kunci ya untuk kemudian apa namanya memberdayakan dan mengusahakan kesejahteraan keluarga kita. Nah, gitu ya. Dan yang paling penting lagi, ini pesan utama juga nih setelah bertakwa, yaitu dalam rangka berusaha, bekerja, berikhtiar itu kita harus apa? Yang paling penting adalah falyakul qaulan syadidan. Nah, kita harus mengatakan berbuat dengan perkataan dan perbuatan yang benar. Jangan sampai dalam rangka untuk mencari mensejahterakan keluarga ini kita menggunakan perkataan, narasi, usaha, ikhtiar yang menyelisih kebenaran. Itu yang paling penting tuh. Karena apa? Karena ini sudah menjadi rumus ya, rumus agar keluarga kita itu diberkahi ya, harta kita juga diberkahi. Kan judulnya kita mau menyiapkan masa depan keluarga ini yang kesejahteraan itu membawa berkah ya, membawa manfaat kepada banyak pihak ya. Intinya kepada keluarga, kemudian bisa juga untuk lingkungan dan juga untuk masyarakat yang lain. Nah, maka kalau dari internalnya sudah kuat dan kokoh seperti ini, yaitu mentalitasnya adalah iman, takwa, kemudian punya karakter yang kuat untuk menegakkan kebenaran ya, kaulan syadidan, maka dengan sendirinya Allah akan berikan jalan ya, termasuk dalam bidang mengusahakan emas ini. Maka kita perlu juga nih menambah ilmu nih, selain fondasi ilmu tadi tentang tauhid dan cara pandang, maka kemudian ilmu apa berikutnya yang harus kita gapai, yaitu ilmu tentang emas itu sendiri ya. Agar apa? Agar dalam rangka mengikhtiarkan ya, dalam rangka mengusahakan kesejahteraan keluarga kita ini tetap dalam koridor kaulan syadidan gitu. Nah, kemudian ada satu hadis kawan-kawan yang menarik sekali. Ya, Rasulullah pernah bersabda nih, riwayat Abu Daud dan Tirmizi ya, bahwa Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham ya. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Dan barang siapa yang telah mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Ini maksudnya gimana nih? Apa hubungannya sama keluarga? Apa hubungannya sama emas? Apa hubungannya pula sama legacy dan investasi? Nah, ini menarik ya. Jadi begini kawan-kawan. Tadi kan fondasi kita adalah tentang akidah, takwa gitu ya. Kemudian kaulan syadidan sebagai pembuktian dalam implementasi, berusaha dan berikhtiar gitu kan. Nah, dalam rangka untuk meraih kesejahteraan itu kan butuh ilmu. Nah, ilmu ini loh yang menjaga kita agar apa? Agar cara meraih dinar dan dirham itu menjadi diberkahi tadi, ya, menjadi sesuatu yang layak diwarisi sebagaimana warisan dari para nabi itu.
Jadi tidak ada gunanya dinar dirham yang kita capai itu, jutaan triliunan rupiah yang kita dapatkan itu, kalau kita tidak mendapatkannya, oh mohon maaf, kalau kita mendapatkannya tidak melalui warisan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Gitu maksudnya. Tahu ya? Tangkap ya? Jadi kalau kita mendapatkan harta tanpa ilmu, yang ilmu itu adalah kunci warisan utama dari Rasulullah yang lebih mulia, yang lebih berharga daripada dinar dirham, maka bisa jadi atau bahkan akan sangat rentan untuk terjerumus kepada jalan-jalan yang keliru, yang kemudian bahkan nanti bisa haram dan kemudian tidak diberkahi. Apalagi emas ya, dinar dan dirham ini kan ribawi, istilahnya itu barang yang sangat kemudian perlu diketahui detail ilmunya sehingga kita tidak terjerumus dalam riba ya, jangan sampai kita ya udah apa berharapnya diberkahi malah terjerumus riba karena kita nggak tahu ilmunya. Nah itu teman-teman maksudnya. Jadi warisan paling mahal itu dari Nabi itu adalah ilmu. Nah ilmu inilah yang memimpin proses ya ikhtiar kemudian berbisnis di dunia dinar dan dirham ini ya di dunia emas dan perak ini gitu. Kurang lebih begitu ya. Jadi kalau sudah ilmu yang memimpin, ilmu yang menjaga selama proses kaulan dan selama proses berbisnis mengembangkan meraih kesejahteraan melalui bisnis emas, insya Allah kita akan mendapatkan barokahnya berlipat lagi ya. Tidak hanya manfaat emas yang kita dapatkan, tapi terlebih utama lagi adalah manfaat ilmu yang sesungguhnya warisan itu yang paling utama dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu jadi konteks dan syarah dari hadis yang disebutkan yang pertama tadi. Nah, kemudian Rasulullah juga pernah bilang gini kan kawan kepada kita semuanya bahwa nanti itu ada zaman yang di mana manusia itu nggak ada yang manfaat kecuali uang dalam bentuk dinar dan dirham. Nah, ini maksudnya gimana lagi gitu kan? Sekarang kan masih banyak yang bermanfaat ya. Uang kertas juga bisa ya kan, mobil ya dan lain sebagainya, harta kekayaan, terus kemudian bisnis dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman kalau kita bisa melihat lebih dalam tentang makna hadis ini, bukankah ya kan uang kertas dan semua misalkan mobil anggaplah ya itu kemudian kalau misalkan kemarin kejadian di Dubai ya banjir kemudian apa namanya eh, mobil-mobil berserakan ya kan kemudian pada rusak gitu kan. Nah pertanyaannya adalah sudah apa ya seberharga apalagi mobil yang sudah rusak itu seolah-olah sudah nggak berharga lagi ya kan apalagi kejadian di Gaza ya di Gaza dihancurkan semuanya udah harta semua itu nggak ada yang berharga. Nah, tapi seandainya ya kan kita menemukan emas di antara apa namanya eh, tempat yang sedang rusak itu, kira-kira emas itu tetap berharga atau tidak berharga lagi karena mungkin cuil ya kan atau sedang rusak. Tentu saja emas itu tetap berharga walaupun dia rusak fisiknya ya. Misalkan emas batang tiba-tiba patah gitu kan. Kalau mobil patah kan harganya turun jatuh ya. Mobil rusak harganya jatuh, bahkan udah nggak laku lagi, nggak bisa dipakai gitu. Tapi kalau emas ini mau peyok, mau kemudian patah dan sebagainya, dia tetaplah berharga. Nah, esensi dari makna hadis ini adalah seperti itu. Bahwa segala sesuatu yang bukan dinar dan dirham, itu ada masanya dan akan kemudian habis, jatuh, dan tidak berharga lagi. Termasuk uang fiat money. Ya kan? Fiat money itu kan cenderung turun, inflasi terjadi. Ya. Teman sudah mengetahui sendiri ya bagaimana kondisi hari ini ya terjadi eskalasi krisis perang, kemudian akhirnya dolar malah menguat dan mata uang di seluruh dunia malah jatuh gitu sehingga kemudian terjadi inflasi mengakibatkan harga emas itu kemudian naik. Nah, itulah kenapa akhirnya hadis ini sangat relevan di mana satu-satunya komoditi barang benda yang dia stabil dan tidak terpengaruh oleh zaman itu adalah emas. Bahkan kalau perekonomian jatuh, emas itu malah tambah naik gitu ya. Maka hakikat kekayaan itu sebenarnya yang paling berharga adalah emas gitu ya teman-teman ya. Nah ini mungkin sedikit syarahnya. Nah terus lanjutannya seperti apa? Kenapa harus emas? Apa hubungannya sama keuangan keluarga finansial kita? Kurang lebih ada 3 poin yang saya sampaikan, yaitu emas ini adalah obatnya orang yang punya habit boros ya. Misalkan gajian pertama, kedua, gajian pertama mungkin boleh lah dihabiskan untuk keluarga ya kan, untuk orang tua, beli self reward ya kan, boleh. Tapi kalau gaji kedua, ketiga terus habitnya selalu menghabiskan gaji, maka ini namanya apa hidup yang tidak teratur ya, bukan bukan istilahnya itu tidak memiliki cadangan dana untuk keperluan yang darurat. Itu yang sangat berbahaya. Nah, makanya gaya hidup boros itu solusinya adalah dia harus punya space ya apa uang itu ada bagiannya untuk dikonversikan menjadi emas. Mau nggak mau harus dibuat seperti itu. Kenapa? Agar yang kalau udah dijadikan emas ini nggak bisa dengan mudahnya
langsung dipakai buat transaksi. Karena transaksi kan pakai fiat money, bukan pakai emas ya. Emas hari ini ya ulama kontemporer sepakat ya, termasuk fatwa ini, sekarang emas ini termasuk komoditi, barang untuk diperjualbelikan, bukan untuk alat tukar. Makanya emas kemudian menjadi solusi bagaimana harta kita tidak mudah untuk dijadikan uh, apa ya, gaya hidup beli borong apa dikit beli beli gitu, kurang lebih begitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, teman-teman tadi sudah sempat disinggung bahwa hari ini itu krisis ekonomi itu ya selalu ada dan dinamis tentunya, dan eh, patternnya itu terlihat adanya inflasi yang konsisten setiap tahun. Ya teman-teman bisa lihat, ya misalkan tahun kemarin aja harga beras masih berapa gitu ya. Hari ini udah lebih mahal tuh. Selisihnya bisa sampai 5.000, 10.000 tuh. Nah itu baru beras, belum harga minyak bumi atau petrolite ya kan, atau bensin. Itu naik terus tuh. Nah itu menunjukkan bahwa terjadi inflasi kan. Nah sehingga kemudian nilai uang kita itu jatuh atau turun. Yang dulunya mungkin 100.000 udah bisa belanja banyak, tapi sekarang hanya dapat mungkin beberapa produk saja. Nah, itu bukti bahwa uh, ketika kita punya harta tapi dalam bentuk uang kertas, maka sangat berbahaya untuk jangka yang menengah dan panjang. Kalau jangka pendek jadi operasional, memang memang begitu ya, hidup untuk operasional. Ya berarti uang kertas tetap pakai gitu. Tapi untuk uang kertas yang didiamkan, itu akan rugi kalau kalau kita tetap menyimpannya dalam bentuk fiat money, akan kena inflasi. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya. Nah, itu kenapa alasan kemudian kita harus memberikan apa ya jalan lain yang bisa menjaga nilai harta kita. Kemudian yang terakhir nomor tiga adalah pelindung kekayaan. Ini sudah pasti tentunya karena apa tadi ya, ya bahwa ketika kekayaan kita diwujudkan emas, mau kita dibom ya, daerah konflik ya, oh, kemudian apa namanya rusak, itu emas itu akan tetap berharga, dia tetap menjadikan harta kita tidak berkurang ya. Ya itulah yang dimaksud dengan melindungi kekayaan. Tapi kalau uang kita kertas coba kemudian terbakar ya, kalau emas terbakar nggak masalah juga gitu, mungkin berbeda bentuk, agak penyok-penyok sedikit gitu. Tapi kalau uang kertas terbakar ya sudah hilanglah harta kita gitu. Nah jadi inilah menjadi alasan kenapa kita memilih emas sebagai jalan untuk melindungi kekayaan kita, atau sebagai bentuk cara kita menggapai kesejahteraan dan pemberdayaan harta kita. Nah, kemudian formula kekayaan. Ini saya izin menawarkan nih kawan-kawan. Biasanya mungkin ya, umumnya teman-teman yang sudah punya gaji ya, itu suka segera ya mengeluarkan dan menghabiskan gaji itu untuk kebutuhan pokok betul, untuk kemudian operasional betul ya. Namun tidak jarang bahkan mungkin selalunya ya di akhir bulan itu kemudian tiba-tiba kok saldonya udah habis gitu ya kan kon ya. Tiba-tiba kok udah nggak cukup, bahkan nombok gitu. Nah ini karena ada rumus yang apa ya terbalik ya, atau mungkin bisa dibilang rumus umum itu sebenarnya tidak safety gitu ya. Nah maka perlu ada jalan alternatif nih teman-teman, yaitu ketika kita punya gaji jangan langsung dikurangi atau didistribusikan ke belanja, tapi dikurangi dulu sejumlah tabungan yang kita jadikan untuk penyimpanan ya, tabungan. Selama ini mungkin sudah bagus teman-teman sudah nabung ya dalam bentuk rupiah, misalnya bulan menyisihkan 500 ya kan, 500.000 ya maksudnya ya. Karena 500 perak udah nggak ini ya, udah nggak signifikan gitu. Permen aja udah nggak dapet gitu kan, mungkin dapet tapi cuma satu ya. Nah jadi 500.000 mungkin sudah bagus kawan-kawan. Sebagian ada yang punya habit untuk menabung, bahkan mungkin ada keluarga yang punya satu rekening khusus untuk tabungan. Nggak apa-apa, bagus, karena biar nggak gampang diambil gitu ya. Nanti tabungannya ATM-nya disembunyikan gitu. Nah, jadi pos tabungan itu sayangnya tapi masih dalam bentuk fiat money, uang kertas. Lagi-lagi, selama dia masih berlaku atau di bank gitu ya, pasti kena inflasi. Nah, itulah kenapa akhirnya kita perlu hijrah nih teman-teman ya, transformasi lah ya. Bagaimana cara kita menabung, how to save our money gitu ya. Nah, maka gaji yang dikurangi tabungan tadi langsung dibelikan emas di hari itu kawan-kawan. Itu akan menjamin dan tidak lagi menunda-nunda kita untuk memiliki tabungan emas. Sebab kalau ditunda-tunda-tunda, teman-teman nggak apa-apa menunda nabung emas. Tapi masalahnya harga emas itu tidak bisa ditunda naiknya gitu. Jadi setiap hari atau setiap bulan itu cenderung naik, meskipun ada turunnya ya, namanya ekonomi keseimbangan, maka ada naik turun. Tapi kurvanya itu selalu naik ya. Dalam satu tahun itu salah satu pakar ekonomi ya itu menyebutkan jika satu apa ya satu bentuk investasi yang
apa namanya, keuntungannya itu bisa mencapai 10% itu termasuk model investasi yang sehat gitu ya teman-teman. Kalau nggak salah surat berharga itu kurang lebih 6%, 6,5% 1 tahun itu, dan nggak boleh diambil selama 3 tahun. Tapi kalau emas 1 tahun kurang lebih ya kawan-kawan ya, itu bisa mencapai yang jelas lebih dari 10% ya. Bahkan dalam 3 sampai 6 bulan terakhir ini, teman-teman kalau bisa menyaksikan ya, adanya satu kenaikan yang drastis ya. Ada yang menyebutkan sampai 20% hanya dalam waktu 3 bulan. Ada yang menyebutkan sampai 25%. Sebagai contoh kemarin postingan salah satu influencer Instagram, saya cek itu beliau sempat kemudian menjual ya kalau nggak salah di akhir tahun 2023, menjual emasnya dalam gramnya itu 25 gram. Itu dijual sekitar 24 juta. Hari ini 25 gram itu harganya 32 juta. Jadi sudah ada selisih sekitar 6 sampai 7 juta dalam waktu kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Nah, artinya ini sangat potensial dan sangat baik untuk menjaga harta kita. Makanya jangan ditunda. Kalau punya tabungan, langsung dikurangi dengan, mohon maaf, punya gaji, langsung dikurangi dengan tabungan. Hari itu juga langsung belikan emas. Gak perlu ngelihat ini emas lagi turun apa lagi naik. Jangan-jangan lagi naik nih. Besok aja deh, jangan-jangan besok turun. Ternyata besok kita tunggu, belum beli emas hari ini kan. Naik lagi gitu kan. Jadi daripada kita menunda-nunda, lebih baik segera mantapkan hati, miliki habit menabung atau habit yang menabung fiat money itu sudah bagus, konversikan, transformasikan, hijrah kepada tabungan emas. Kurang lebih begitu ya. Baru sisanya dihabiskan untuk belanja operasional, ya kan, nafkah untuk jatah istri, kemudian uang jajan anak dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu teman-teman. Jadi cara pandangnya kita rubah sedikit gitu ya. Nah, ini tren dari emas dalam uh, 10 tahun terakhir grafiknya. Ini saya belum menyantumkan tahun 2024, ini udah naik lagi nih pasti, ya kan? Sangat signifikan malah 2024 gitu ya. Jadi ini tren dalam 10 tahun terakhir. Nah, ini 5 tahun terakhir teman-teman ya. Saya ingat banget ini akhir tahun lalu itu harga emas masih segini nih. 2000 1,41 50 60, pokoknya di bawah 1,100.000. Dan saya waktu itu ngambil berapa gram ya, 10 gram kalau nggak salah, saya cash gitu kan. Kemudian hari ini sudah di angka 1.300 ya, atau 1.300.000 ya kurang lebih. Saya cek barusan itu 1.340 ya, kemarin sempat sampai 360 ya, mungkin hari ini sedang turun. Tapi tren ini selalunya naik, teman-teman. Ya, gitu ya. Maka kenapa harus menunda gitu ya pertanyaannya. Dan kemudian lanjutannya adalah brand atau wadah apa yang bisa kita ambil untuk memfasilitasi habit menabung emas kita nih gitu. Maka saya pribadi memilih public gold karena ada beberapa alasan tentunya. Ini saya cicil dulu ya, ada 3 alasan. Nanti akan ada tambahan alasan lain untuk support system gitu ya. Nah, pertama tentunya di sini memfasilitasi model menabung. Jadi seperti kita punya rekening bank, bedanya adalah saldonya bukan dalam bentuk fiat money, tapi saldonya dalam bentuk gramasi emas. Misalnya contoh, kalau kita ke bank buka rekening kan minimal saldo berapa sih? 50.000 ya, atau 100.000 ya kan? Untuk akun kita biar aktif. Nah, di Public Gold ini, teman-teman paling tidak ada 300.000 untuk gramasinya. Nah, kalau di bank seperti biasa, maka uangnya ya rupiah ya satuannya. Tapi kalau di Public Gold ini rekening tabungan kita langsung dalam bentuk gram. Jadi kalau 300.000 itu kurang lebih 0,25 gram, ya hampir 0,3, kurang lebih begitu. Dan itu satuannya gram. Nah, terus bedanya lagi apa? Kita punya, kalau di bank kita bawa rekening pulang, ya punya rekening. Nah, kalau di Public Gold ini gram kita selain bawa rekening ya secara elektronik ya, di apa mobile banking, seperti mobile banking gitu, kita juga ada catatan administrasinya juga ada. Selain kita bawa itu, kita juga membawa fisik emasnya, kita bawa pulang. Ya, bedanya di situ tuh. Jadi harta kita betul-betul kita miliki, kita pegang, dan kita punya catatan yang dibantu oleh public gold ini sebagai rekening tabungan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itulah kemudian yang dinamakan tabung emas. Nah, yang kedua, eh, ini saya izin memberikan perspektif ya bahwa kita kaya itu bukan karena harta, teman-teman. Kita kaya itu justru karena ilmu yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Termasuk tadi yang saya jelaskan di syarah hadis di awal tadi ya, bahwa apa gunanya dinar dirham kalau cara memperolehnya itu tidak pakai ilmu. Sehingga kemudian kita terjerumus pada pelanggaran-pelanggaran yang membuat harta kita tidak diberkahi. Gitu. Jadi yang membuat kaya sejatinya adalah ilmu. Ilmu untuk apa? Untuk berbisnis, untuk kaulan syadidan tadi ya, kaidahnya, metodenya, akad-akadnya itu sesuai dengan kebenaran. Nah, ini yang membuat kita kaya, teman-teman. Dan kekayaan ini, ilmu inilah yang menjaga kita, gitu.
Nah, sehingga kemudian dalam public goal ini sangat ditekankan untuk berilmu, mengilmui tentang emas, tentang konsep untuk membangun keluarga dalam konteks menggunakan emas ini. Karena saya pernah sampaikan ke teman-teman, emas ini seperti apa ya? Seperti anggaplah misalkan apa contohnya mobil ya. Mobil itu kan ada ilmunya, ilmu nyetirnya ya kan. Kemudian ada komunitasnya mungkin kalau mobilnya Alphard misalnya gitu ya. Kemudian dia tipenya diesel atau solar atau bensin. Itu kan ada ilmunya teman-teman. Sehingga selama kita ngikutin ilmu untuk memperlakukan dan untuk menggunakan si mobil ini, maka selama itu pula kita mendapatkan benefitnya. Sama dengan emas juga teman-teman. Jangan-jangan selama ini kita tidak mendapatkan benefit dari emas karena kita tidak paham dengan ilmu emas gitu. Makanya emas itu ada ilmunya, pertama ya kan. Kemudian yang kedua ada circle-nya, orang-orang penggiatnya. Kemudian yang berikutnya adalah emas itu ada eh, efeknya, ya kan? Ada efeknya atau ada benefitnya, gitu. Ada manfaatnya. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah emas itu ada impact-nya. Nah, selama ini sudahkah kita hidup di dunia ini yang beririsan dengan emas, mendapatkan benefit emas? Kalau belum, berarti jangan-jangan kita selama ini nggak ngasih perhatian kepada emas. Jangan-jangan kita selama ini tidak memberikan perhatian untuk mengilmui emas sehingga kita mendapatkan benefitnya. Sayang banget kan kalau sudah disediakan, ya kan, emasnya ada di sekitar kita, tapi kita acuh, kita nggak tahu, sehingga kita nggak dapat benefitnya dari emas itu, kita nggak dapat impactnya gitu. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Itu maksud dari ilmu tadi ya. Makanya yang bikin kaya kita itu bukan harta emas itu sendiri, tapi bagaimana ilmu kita pahami sehingga kita bisa beraction dengan action yang benar. Kaulan syadidan gitu. Berikutnya, sekarang nomor tiga, Abdigol ini sudah established ya selama 17 tahun berdiri dan sudah tersebar di berbagai negara, ya khususnya di ASEAN ya. Ya pusatnya sebenarnya di Malaysia, kemudian berkembang pesat sampai 1 juta pengguna lebih, kemudian meliputi Singapura, Brunei, Indonesia, dan terus berkembang. Sampai hari ini juga sudah diakui di dunia istilahnya. Teman-teman silakan bawa emas pabrik gold yang batangan itu, teman-teman jual di Arab laku. Sudah ada confirm kemarin beberapa jamaah umroh itu yang menggunakan pabrik gold untuk mencairkan uang karena mungkin tabungannya habis kali ya. Nah, dan emas pabrik gold bisa dijual di mana aja di Indonesia, ya termasuk di Pasar Atom di Surabaya juga bisa. Nah, jadi di apa 20 cabang lebih ya kalau nggak salah di Malaysia, di Indonesia sudah ada 5 cabang dan terus bertambah. Dan sayang banget kalau kita tidak menjadi bagian dari pertumbuhan bisnis emas ini sendiri di negeri kita gitu. Nah itu teman-teman ya kenapa public goal dan kemudian saya memilihnya. Terus ada lagi nggak kira-kira? Ada teman-teman. Nah ini ya ini dari mentor saya ini namanya Puan Syafika. Nah, beliau yang juga mengenalkan dan sebenarnya dia sahabat saya udah lama, tapi baru kemarin ngasih tahu public goal. Ya, jadi kenapa sih memilih dan ternyata setelah dijelaskan betul gitu, confirm bahwa alasan beliau join juga validasi kepada saya bahwa sesuatu yang bagus itu karena ada mentorship, ada ilmunya teman-teman, ada kegiatan. Contoh ya, saya relasikan dengan keluarga saya. Kenapa keluarga banyak yang sekarang perceraian naik? Ya kan? Di antara tiga pasang suami istri, satunya bercerai itu data terbaru. Jadi sampai 30% rumah tangga Indonesia itu rentan. Nah, itu di bawah di apa di atas 5 tahun. Yang di bawah 5 tahun itu 80% rumah tangga itu berpisah bercerai. Kenapa teman-teman? Penyebabnya adalah karena tidak ada mentorship yang intensif kepada keluarga Indonesia. Betapa banyak orang nikah itu asal cinta dan kerja nikah. Dia nggak punya guru, nggak punya circle untuk belajar. Akhirnya pas ada masalah, ya terbelahlah keluarga mereka. Betapa pentingnya ilmu, teman-teman. Ilmu itu dari circle, dari mentorship, dari guru. Nah, makanya di dalam bisnis, di dalam apapun itu, mentor itu penting sekali. Termasuk dalam keluarga, juga termasuk dalam mengembangkan bisnis emas. Ya, jadi insya Allah saya sebelum aktif di dunia emas ini juga saya sudah duluan aktif di dunia mentorship di dunia pengembangan anak muda dan keluarga ya. Saya punya komunitasnya, silakan di follow yang namanya Visi Keluarga di Instagram. Kemudian ada dari Umi khusus perempuan. Ya, karena kunci rumah tangga itu tegaknya itu karena perempuannya benar. Kalau perempuannya kurang kuat, kurang kokoh nih, tiang rumah tangga itu tiangnya perempuan ya. Kalau tiangnya nggak kuat, uh, bisa gawat rumah tangganya. Nah itu ya. Nah kembali lagi sekarang. Jadi mentorship. Kenapa saya jadi public goal? Karena ada mentorship dan nama circle-nya jadi Jihantrit ya. Ketuanya, foundernya adalah Tuan Zulkifli, itu yang paling depan jas warna abu-abu. Nah, yang kedua, ada tim, ya otomatis ya ada mentorship, kemudian terbentuklah komunitas atau tim. Nah, di sini tim kita saling support teman-teman, saling memberikan edukasi, saling memberikan sharing dan tidak ada rasa kamu kok ini
aku nggak mau sharing biar nanti jangan-jangan ilmuku dipakai nanti kebalap gitu ya, apa capaiannya enggak teman-teman. Justru ilmu semakin dibagi semakin bermanfaat keberkahannya. Kita nggak tahu dari sisi mana Allah apa ya ridhoi sehingga kita mendapatkan manfaatnya gitu. Nah, jadi ada tim, ada mentorship, kemudian bisnis emas ini atau akun rekening kita yang kita develop ya, kita tambah nanti nominal gramasinya, kita bawa pulang emasnya, itu bisa diwariskan. Jadi kalau kita meninggal, anak dan cucu kita itu bisa mewarisi harta kita, nggak hilang ya. Sebagaimana kasus saya nih, saya punya satu rekening, ternyata lama nggak aktif, nggak saya pakai, saldo saya hampir 6 juta ya, 5 juta sekian, hilang teman-teman. Kan nggak masuk akal sebenarnya, kan bisa harusnya ya. Tapi masih on progress ya, masih diproses, belum belum bisa fix ya. Jadi ini juga jadi alasan kenapa saya berpikir ya seandainya, ini kan nggak boleh berandai-andai ya, tapi untuk sebagai ini aja, sebagai pembanding gitu, bahwa di tahun 2016-17 itu harta saya yang di rekening bank tertentu itu 5 juta sekian. Itu harga emas waktu itu masih 500 ribu. Waktu itu kalau saya simpan langsung dalam bentuk gramasi emas 10 gram teman-teman. Dan hari ini harganya 12 juta lebih, hampir 13 juta. Nah gitu ya teman-teman. Jadi nggak hilang tuh, bisa diwariskan. Nah, berikutnya adalah kita punya freedom nih, freedom of apa of time tentunya ya, bahwa ya kita tidak terikat dengan 9 to 5 ya. Kemudian dan lain-lain itu tentu nanti perlu ada pengembangan ya, ada step by stepnya. Jadi tidak bisa langsung juga gitu, tapi ada perlu ininya. Nah, kemudian yang terakhir yang paling penting ini patuh syariah, teman-teman. Jadi sesuai dengan kaidah syariah, bahkan salah satu pakar ekonomi Malaysia, beliau advisory di Public Gold dan sekaligus jadi penabung aktif di Public Gold. Ya namanya Tuan Azim ya kalau nggak salah, nanti ada di slide. Nah itu teman-teman ya. Jadi ini yang menyebabkan kita. Nah ini beliau nih, Eh, Tuan Azmi, apa Azmi, Tuan Azmi nih. Nah ini yang Tuan Zul, beliau Tuan Azizi kok Tuan Azmi, mohon maaf ya, saya salah spelling. Ya ini orangnya. Nah ini yang mentor foundernya G100 ya untuk circle khusus di komunitas yang kita sedang sharing. Nah, itu teman-teman. Nah, ini tadi pengibaratan ya. Tadi saya sampaikan kalau uang kertas terbakar atau disobek itu jadinya nggak laku. Tapi kalau emas batangan ini patah ya, atau di palu-palu misalnya sampai sampai gripis gitu ya, misalnya, tetap aja bisa laku gitu. Nah, itu bentuk harta yang sesungguhnya. Betapa kita perlu menyadari ya bahwa uang itu cukup untuk jadi operasional. Jangan jadikan tabungan. Kalau tabungan yuk hijrah ke tabungan emas, gitu ya. Nah, ini tadi ya sudah disampaikan kebocoran uang. Misalkan kita pegang uang 1 juta ya, ke mall itu gampang banget kalau ada ngelirik baju bagus dikit kita langsung beli ya. Tapi kalau kita pegangnya dalam bentuk uang dalam bentuk emas 1 gram di mall agak sulit ya kita mau bongkar gitu kan. Nah, maksudnya begitu ya teman-teman. Jadi menahan diri dari apa gaya hidup boros dengan cara kita jadikan harta kita bentuknya emas. Nah, gitu. Kemudian eh, nah ini jangka menengah dan panjang dia pasti naik ya. Jadi pasti punya keuntungan. Ini rata-rata 11% kalau sejak 2001 ya. Ini pakar keuangan Tuan Azizi tadi yang disebutkan instrumen investasi yang baik ya. Kemudian di Indonesia nih perbandingannya selama 20 tahun 20 tahun ternyata sampai 40% ya teman-teman ya per tahunnya. Kalau di Malaysia 26%. Kita lebih tinggi loh. Ini maknanya lebih tinggi kenaikan emas itu maksudnya adalah lebih tinggi inflasi ya teman-teman ya. Jadi kestabilan ekonomi Indonesia ini luar biasa ya. Luar biasa naik turunnya. Lebih stabil Malaysia. Nah, jadi gitu teman-teman. Sayang banget kalau kita nggak mengambil kesempatan ini. Ini tadi perbandingan ya, uang 100 ribu untuk belanja. Ya, inflasi teman-teman. Inflasi inilah yang perlu kita sadari harus ada solusi. Nah, ini contoh juga satu dinar eh, zaman dulu, zaman Rasul sampai sekarang pun sama. Ya, sama-sama apa? Sama-sama nilainya untuk bisa beli kambing ya. Dari zaman Rasul juga bisa, kemudian sekarang juga sama bisa. Malah satu dinar itu kan sekitar 4 gram ya. Harganya sekitar 5 juta kalau sekarang. Ya, 5 juta itu udah dapat kambing super, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada yang berubah dengan Mas. Yang berubah adalah hati. Ya, jadi ini kemana-mana ya. Lanjut lanjut. Oke teman-teman. Kurang lebih itu sih mungkin ya. Kita tanya jawab aja biar biar bisa lebih enak ya, lebih tepat teman-teman butuh apa ditanyakan nanti kita sambil sharing-sharing. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih Pak Agas. Mohon maaf ini sebelumnya Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam webinar yang sungguh menarik pada malam ini. Tadi saya sempat beberapa kali out, ternyata jaringan saya sedang trouble Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Agas untuk pemaparan materinya yang sungguh luar biasa. Jadi untuk bekal Bapak dan Ibu dalam investasi emas ya Pak Agas ya. Nah, karena memang di era zaman sekarang ini, jadi untuk mengeluarkan uang cash itu sangat mudah ya Pak Agas. Tapi ketika kita membawa emas kemana-mana, butuh effort kalau untuk membeli sesuatu hal yang mungkin tidak urgent, seperti pakaian, kemudian sepatu, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kemana-mana membawa emas itu pasti sudah punya uang ya Pak Agus ya. Tapi kalau kemana-mana membawa uang belum tentu punya emas loh Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya ingin sedikit memaparkan ini mengenai cara memiliki emas public gold. Nah, jadi sesuai nih dengan investasi yang sudah dijalankan dengan Bapak Agustia bersama Public Gold Indonesia. Nah, simpan emasnya dengan kami tentunya sangat terpercaya dan aman sekali. Baik, saya mohon izin share screen. Ya, Pak Aga, saya mohon izin share screen. Mohon diizinkan untuk share screen, Pak Aga. Oke, sudah mungkin. Ya, baik. Terima kasih, Pak Agas. Ya, baik. Nah, berikut Bapak dan Ibu, program pembelian emas. Nah, cara memiliki emas Public Gold Indonesia. Pasti Bapak dan Ibu sudah bertanya-tanya, wah, gimana nih cara memiliki emas Public Gold Indonesia? Nah, tentunya kami banyak memiliki kemudahan untuk mempermudah Bapak Ibu dalam investasi emas. Nah, yang pertama, cara cara memiliki emas Public Gold bisa dengan cara pembelian langsung. Nah, pembelian langsung dalam artian yaitu cash payment, pembelian secara cash. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa langsung membawa pulang emas yang ready di kantor ini dengan pembelian cash. Nah, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu bisa dengan cara APP atau Easy Payment Plan, yaitu pembelian dengan bertahap atau diangsur selama 6 dan 12 bulan. Nah, kemudian yang ketiga, bisa dengan cara POE atau pre-order emas. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan dengan Bapak Agastia. Cukup dengan Rp300.000 saja, jadi Bapak Ibu sudah memiliki saldo gramasi emas. Nah, jadi kalau bersama Public Gold Indonesia, menabungnya sudah bukan bentuk uang lagi nanti Bapak Ibu saldonya, tapi sudah berupa saldo gramasi emas. Wah, keren sekali ya di zaman sekarang 300.000 sudah dapat saldo gramasi emas. Nah, jadi di setiap transaksinya minimal 300.000 ya Bapak dan Ibu. Nah, ini nih kapan saja dan di mana saja. Nah, barangkali nih Bapak Ibu gadget, handphone atau laptop bisa langsung buka website. Nanti awalnya akan muncul seperti di kanan ini, Bapak dan Ibu di screen-nya nanti di situ muncul dengan detail harga emas hari ini, kemudian biaya cetak, kemudian harga buyback-nya juga sudah sangat lengkap sekali Bapak dan Ibu. Nah, bisa juga nanti kalau Bapak dan Ibu sudah punya akun Public Gold Indonesia, nah nanti Bapak dan Ibu sudah bisa login di handphone. Nah, Bapak dan Ibu bisa download aplikasi kami di Play Store atau App Store. Nah, mudah sekali bukan? Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa login di aplikasi Public Gold-nya ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki PG Code. Nah, nanti kalau ada yang penasaran nih, boleh tanya PG Code itu apa sih? Nanti bisa saya bantu untuk membuatkan PG Code-nya atau juga nanti bisa dibantu dengan Bapak Agas. Nah, mudah sekali untuk membuat biji code cukup dengan foto KTP saja, kemudian email dan nomor telepon. Nanti untuk transaksinya bisa dibantu dengan Pak Agus dan saya juga ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk pembayarannya nanti bisa kami instruksikan, bisa melalui virtual akun, kemudian bisa juga melalui bank transfer atas nama PT Dagang Emas Mulia, bisa melalui Bank BCA, Mandiri, atau BRI. Nah, tenang saja Bapak dan Ibu, nanti jika ada kesulitan bisa langsung dibantu dengan Pak Agus atau saya. Jadi bisa langsung kontak Pak Agus atau bisa langsung juga kontak saya. Nah, tidak hanya itu nanti setelah sesi diskusi, saya punya harga fire sales malam ini spesial yang pasti harganya berbeda dengan harga di website untuk harga gramasi emas tertentu. Nah, tentunya tidak saya spill saat ini, tapi saya spill nanti setelah kita sesi diskusi bersama Bapak Agus. Nah, baik untuk Bapak dan Ibu yang ingin
bertanya, sharing mengenai public gold, boleh sekali, boleh langsung ditanyakan pada saya atau Pak Agus ya, tentunya dengan berbagai kemudahan, tiga kemudahan tadi bisa punya emas public gold, pembelian langsung, EPP selama 6 dan 12 bulan. Nah, jangan khawatir Bapak dan Ibu, EPP 6 dan 12 bulan, pembayaran dari awal hingga pembayaran terakhir di 6 dan 12 bulan, flat tidak ada bunga dan tidak ada denda. Jadi seandainya di pembayaran pertama, Ibu dan Bapak membayar sebesar Rp500.000, maka sampai lunas terakhir sesuai dengan akad di awal akan flat pembayarannya juga Rp500.000. Mungkin nanti yang membedakan hanya ada biaya komitmen bahwa Bapak dan Ibu sudah memilih untuk melakukan transaksi dengan EPP atau Easy Payment Plan. Nah, yang ketiga adalah POE. Nah, pre-order emas. Nah, ini banyak sekali diminati dengan banyak kalangan, berbagai generasi tentunya sangat berminat sekali dengan POE karena nanti kalau saldo gramasinya sudah mencapai minimal 1 gram, nah Bapak Ibu sudah bisa cetak emasnya, bisa punya wujud emasnya dalam gramasi 1 gram. Nah, juga bisa di buyback dalam bentuk cash. Nanti buyback bentuk cashnya nanti masuk ke nomor rekening Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi tiga kemudahan untuk membantu Bapak Ibu supaya bisa memanage keuangannya dengan baik dengan Public Gold Indonesia. Baik, yang ingin berdiskusi bersama kami, silahkan bisa open mic atau barangkali bisa open room chat juga boleh. Bapak Ibu dipersilahkan. Ya, Saya mohon izin untuk stop share dulu, Pak Agus. ya, Ya, teman-teman mau ngobrol-ngobrol, silakan bisa ambil yang teman-teman butuhkan tentunya ya.